Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Hadratul muhtaramin, para alim, para ustaz, para ustazah, para hadirin, hadirat, anak-anakku yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus Masjid Al-Fitrah yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah memanjatkan pujian dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersilaturahim bersama untuk bersama-sama mencari ilmu Allah, untuk bersama-sama kita mendatangkan kepintaran, menghilangkan kebodohan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang syakirin, orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Ibu-ibu sudah siap, Ibu? Siap. Bapak-bapak udah siap? Siap. Adik-adik semuanya udah siap? Siap. Siap apa adik-adik? Mendengarkan. Nah, siap ngaji ya. Duduknya yang rapi ya. Jamaah yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar dalam bab atau faslun nawaqidul wudu'i. Minggu lalu syurutul wudu, syaratnya wudu. Sekarang masuk ke pembahasan faslun utawi kila pasal nawaqidul wudu'i, utawi piro-piro kang batalakan wudu iku arba'atu asya, ana papat piro-piro perkara. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang yang membatalkan wudu ya. Syaratnya wudu sudah, fardunya wudu sudah. Sekarang yang membatalkan wudu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-awwalu utawi kang dingin iku al-khariju, perkara kang metu min ahadis sabilaini, saking salah sawijine dedalan loro, min kubulin nyatane saking kubul, au zuburin utawa saking zubur, rihun rupai angin ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk yang membatalkan wudhu itu jumlahnya ada 4 ya. Ada berapa? 4. Yang pertama yaitu al-khariju min ahadis sabilain min qubulin au zuburin rihun ya. Illa au ghairihi illal maniyya, au ghairihi utawaliyani angin, illal maniyya kecuali sperma ya. Yang membatalkan wudhu yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari jalan depan
atau jalan belakang. Keluar sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang. Rihun, rupanya angin, al-ghairihi, atau selain angin. Ya. Bentuknya cairan atau bentuknya keras, bentuknya bau ataupun wangi yang keluar dari salah satu jalan depan atau jalan belakang kecuali sperma, itu membatalkan wudu. Paham gak ibu, bapak? Sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang. Contoh, bapak ibu, ya, keluar air dari jalan depan, air kencing, batal nggak wudunya? Batal. Ya. Keluar kotoran dari jalan belakang, itu berarti batal nggak wudunya? Batal. Keluar uang, keluar emas dari jalan belakang, batal nggak? Batal ya. Batal nggak? Batal. Ya. Wah, masa sih? Ibu-ibu belum tahu. Zaman dulu kalau ngambil emas dimakan bu. Ntar diambilnya di rumah. Kalau buang air besar. Sebab itu nggak bakalan kegiling, tapi masih utuh. Tuh ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang keluar dari jalan depan, jalan belakang, bentuknya apa saja kecuali sperma, itu hukumnya batal wudunya. Berarti kentut batal enggak? Batal. Enggak bunyi, batal enggak? Batal ya. Yang tahu bunyi keluar angin atau tidak siapa? Saya sendiri, makanya seperti itu. Makanya ketika di masjid, di pengimaman, ya, di pengimaman pasti samping kanan atau samping kirinya itu ada pintu atau ada lubang. Khawatir apa? Khawatir imam sholatnya batal. Ya. Tapi kalau imam itu khawatir kalau saya keluar jamaah jadi ribut, maka saya teruskan sholatnya. Tapi angin yang keluar dari bagian belakang saya tidak terdengar oleh siapapun. Paham gak bu? Pak, contoh begini. Imam sholat nih, ya sholat. Allahu Akbar. Ya. Wah ya begini nih. Tapi nggak bunyi. Ya. Ceritanya nggak bau. Ya. Nggak bau, nggak bunyi. Imam punya pemikiran. Kalau saya keluar, entar si makmum ngerti tidak. Paham kan bu? Khawatirnya imamnya keluar, makmumnya, imamnya kemana itu? Nah, sholatnya jadi batal semua. Kecuali yang di belakang imamnya ngerti. Tatkala imam keluar, yang di belakang imam maju. Nah, seperti itu. Paham bapak ibu? Nah, seperti itu. Jadi khawatirnya si makmum tidak paham. Loh ya, tidak paham. Nah, ketika itu sholat imam gimana? Sholat imam hanya menolong makmum saja. Setelah sholat selesai, imam sholat sendirian. Tapi aja wawara. Paham bu? Mau isun ngentut, cuma nire bukan bubar dari sini terus aja. Diam. Hanya saya dan Gusti Allah. Tujuannya menolong, khawatir jamaahnya tidak
faham. Tapi kalau yakin jamaahnya faham, ya berarti kita harus keluar. Paham nggak Bu? Nah ini ingat-ingat, berarti batal wudunya yang pertama keluar dari jalan depan atau jalan belakang. Bentuknya apa saja, cairan, barang keras, barang lembek, barang bau ataupun tidak bau, itu batal kecuali sperma. Paham nggak? Alhamdulillah ya. Iling-iling bari wong cerdas. Jadi paham ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asani utawi kang kapindo iku zawalul aqli, hilang akal, binaumin sebab tidur, al ghairihi utawaliyani turu, illa nauma qaidin, kecuali orang yang tidurnya duduk dengan pancek, mumakinin yang menetapkan ma'adahu di tempatnya, minal ardi dari bumi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khususnya kalau di Alfitrosnya tidak ya. Kebanyakan bapak-bapak nih, bapak ya. Atau ibu-ibu yang membatalkan wudhu yang kedua yaitu zawalul akli, hilang akal. Apa aja? Hilang akal. Ibu, bapak wudhu, setelah wudhu pingsan, terus tersadarkan diri. Berarti akalnya hilang nggak? Hilang. Ketika mau sholat wudhu lagi, kena itunya batal. Yang kedua, yang berikutnya, contoh berikutnya, tidur. Orang tidur itu wudhunya batal. Hadis Imam Abu Dawud, manama fatawaddo, siapa orangnya yang tidur maka harus berwudu. Nah, tidur itu batal. Ibu sudah wudu? Ntar dulu lah. Tidur-tiduran, ternyata tidur beneran. Orang tidur akalnya hilang nggak? Hilang. Berarti batal nggak wudunya? Nah. Kecuali orang yang tidur sambil duduknya itu posisinya tegak, sekiranya lubang bagian belakang tertutup oleh pantat, sehingga tidak mungkin akan keluar angin. Contoh begini nih, Bi. Contoh, bapak-bapak sholat Jumat, khutbahnya lama. Bapaknya sudah nggak suka sama si khotib, ternyata khotibnya ngomongnya banyak. Jadi bapak kesel, nunggu negara khotib sambil begini nih. Ini batal. Paham Bapak? Atau begini, selonjor. Ini batal. Atau sandaran. Batal. Pak. Khotibnya udah selesai sholat, langsung sholat. Belum. Nggak wudhu, ini batal, kecuali duduknya seperti ini. Nah ini nih, nah begini, duduk seperti ini. Secara logika dubur kita terpencet oleh kedua pantat, jadi tidak bakalan nerobos seperti ini nih. Ngorok beli batal. Cungan. Pak, khotibnya udah selesai, terus bangun, batal nggak? Tidak batal, karena duduknya mumakkinin maq'adahu, duduknya menetapkan di tempat duduknya di bumi itu dengan posisinya tidak melongo. Begini, berarti tidak batal. Bapak-bapak, saya lihat ketika sholat Jumat, kebanyakan bapak-bapak
Jangan ya. Wis wayahe beduk ya, wayah kempong ning sore kipas sriwing khotibnya nggak cocok. Ya. Kono nih, kene nih anak kene nih. Seperti ini melongo nggak Pak? Melongo. Selonjor melongo. Sandaran melongo. Paham? Nah, apa sih Ibu? Ya, ibu-ibu melongo nggak? Melongo ya, bahasa ibu-ibu nggak melongo ya, nggak sempurna itu namanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berarti yang kedua zawalul akli, hilang akal. Sebab tidur atau selain daripada tidur. Contoh tadi pingsan ya. Kedua tidur. Ketiga mabok. Oh ya. Numpak mobil sudah wudhu lalu naik mobil muntah mabok. Akalnya hilang. Itu berarti wudhunya batal. Yang kedua, oh ya. Yang pertama apa? Tulen gitu. Batalnya wudhu yang pertama apa? Tidur sih. Pinter adik-adik tidur. Batalnya wudhu yang pertama keluar sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang. Aja batalnya wudhu apa? Ngentut, ngising, nguyu ya ke teman caranya. Keluar sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang. Satu. Yang kedua hilang akal. Sebab tidur atau pingsan ataupun mabok. Sedelet hilang akal. Temu jengir-jengir deh. Sedelet kemudian sejam kemudian sembuh lagi. Nah itu berarti batal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, as-salis yang nomor 3 iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya yaitu asalis yang nomor 3 annaqa'u basyaratai rajulin, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan. Aula mastumun nisa. Al-Qur'annya. Kalau tadi keluar jalan depan, jalan belakang, Al-Qur'annya auja'a ahadum minkum minal ghaiti. Itu dalil Al-Qur'an, keluar jalan depan, jalan belakang. Kemudian tidur, dalilnya dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, man nama fatawaddo, siapa yang tidur maka harus mengambil air wudhu kembali. Yang nomor 3 aula mastumun nisa, yaitu bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang sama besarnya, yang bukan muhrim. Apa Cek? Bukan muhrim. Sengaja, tidak sengaja itu batal. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Paham gak Bu? Bapak dan ibu satu muhrim gak? Tidak. Kalau satu muhrim nggak boleh kawin. Ibu sama bapak itu orang lain. Apa Je? Orang lain. Bisanya orang lain kemudian nikah. Kalau dia satu muhrim ya nggak boleh kakak adik masa kawin. Kan seperti itu. Jadi suami ibu siapa? Orang lain. Lalu kenal. Ya. Lalu cintrong. Kemudian akad nikah, berarti suami istri adalah orang lain, bukan muhrim. Paham? Makanya menurut pendapat Imam Syafi'i itu bertemu kulit itu batal. Dalilnya dari wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Maksudnya apa?
supaya kita berhati-hati, kita itu jangan mendekati. Ya, mendekati saja tidak boleh. Paham Bapak Ibu? Contoh ya Bu, contoh. Para jamaah, di sini ada garis polisi. Ada garis polisi. Kira-kira Bapak dan Ibu melewati garis polisi boleh nggak? Boleh. Tidak boleh, larangan. Tapi Bapak Ibu mau lihat kecelakaan di sini. Mendekati saja tidak boleh, apalagi Ibu masuk karena di sini udah ada rambu. Makanya di Al-Qur'annya wala taqrabuz zina, Imam Syafi'i mengambil kehati-hatian. Kalau imam yang lain itu memakai dalil la mastumun nisa itu bil intishar. Tahu Bu intishar Bu? Bapak? Halo? Intishar apa? Istimna, akibatnya intishar. Istimna itu menurut pendapat imam yang lain, kalau tidak istimna, kalau tidak intisar itu tidak batal. Seperti suami istri, papa mau berangkat dulu ya. Iya, salim kan? Salam. Terus dicium pipinya, berangkat. Berdua punya wudhu. Menurut pendapat yang lain selain Imam Syafi'i itu tidak batal. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i itu batal. Paham Bapak Ibu? Itu dalilnya Al-Quran semua. Lamastumun nisa, yaitu laki-laki perempuan ya bertemu, kulitnya itu laki-laki dan perempuan, tapi jabarannya beda. Kalau Imam Syafi'i mengambil kehatian. Imam yang lain mempunyai prinsip lamastumun nisa itu harus didasari dengan istimna. Istimna itu nyetrum. Apa Bapak? Nyetrum. Kalau anak-anak nggak mungkin tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, nyetrum. Oh ya, jelas. Ser ya. Ya, sebab di versi yang lain selain Imam Syafi'i kalau ser juga batal. Ya, ser. Makanya di kitab Sulam Munajat, ketika saya, Bapak Ibu, saya dengan anak kecil nih, perempuan kecil, kelihatannya cantik gembleng. Lalu saya kalau memegang dia, ser, berarti Bapak batal dengan orang itu. Walaupun itu cucu. Paham? Walaupun itu cucu. Maksudnya apa? Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Dekati zina itu batasannya adalah istimna. Apa coba? Maukah? Ser itu tidak ser. Makanya Bapak Ibu kan diberitakan macam-macam kan? Ada ini dengan ini dengan itu. Kenapa? Karena tidak menjaga wala taqrabuz zina. Dengan kita berwudu itu kita mencoba untuk tidak mendekati zina. Zinanya aja mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Ingat-ingat, berarti kulit laki-laki perempuan sama besarnya sudah balik tanpa penghalang itu batal. Kalau begini tidak batal karena ada penghalang. Tapi kalau begini istimna, ser, megang begini ser batal. Jadi batasannya adalah ser ya. Batasannya adalah istimna tadi ya. Ada kata sama istri kan, kalau yang lainnya nggak batal ya, kita batal. Tapi yang lain juga tatkala megang istri kemudian istimna, ada setrum, saat setrum itulah maka batal. Tapi di kitab yang saya baca saat ini tidak ada setrum. Ada setrum tetap kalau bukan muhrim itu batal. Paham nggak Bapak Ibu? Nah,
orang tua sama anak-anak batal tidak? Tidak batal karena belum besar, belum balik. Tapi kalau ada setrum batal. Paham ya Bu? Pak? Alhamdulillah ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, warabi yang nomor 4 adalah walamsun kubulin au zuburin, memegang jalan depan atau jalan belakang tanpa adanya penghalang. Itu batal. Hadis riwayat Imam Ahmad, man lamsul kubulin au duburin fatawaddo, siapa orangnya yang memegang jalan depan atau jalan belakang maka orang itu harus berwudu kembali. Contohnya begini, oh ya, dari sholat nih, Allahu Akbar. Ya, udayan dah Bu, mangan kelapa kah? Ya, kremi, kurang mantep, mancing Bu. Sampai ke dubur. Ini batal. Paham nggak? Bapak Ibu? Ya. Lagi sholat kok kukur sampai mancing Bu. Ini batal. Punya sendiri, punya orang lain, punya orang gede, punya orang kecil, punya orang hidup, punya orang mati. Batal. Contoh ibu sudah wudu nih, wudu. Nek, nek, kata cucunya. Lalu minta dianterin sama neneknya. Nah kalau nya sudah selesai, ceboknya sama siapa? Nenek. Sama nenek. Kalau nyebokin pegang dubur nggak Bu? Pegang. Berarti nenek itu wudunya paham nggak Nek? Oh masih muda-muda ya, nggak ada yang nenek. Nenek, kakek, semua begitu. Berarti memegang jalan depan, jalan belakang, punya sendiri, punya orang lain, punya orang besar, punya orang kecil, punya orang hidup ataupun orang mati. Itu batal. Paham nggak? Nah itu tanpa adanya penghalang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat hadis man lamsun kubulin au duburin fatawaddoa, siapa orangnya yang memegang jalan depan ataupun jalan belakang tanpa adanya penghalang, itu fal yatawaddo, maka hendaklah berwudu kembali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu batalnya wudu sampai dengan nomor 4 selesai. Paham ya? Jadi yang pertama keluar sesuatu dari jalan depan, jalan belakang. Yang kedua hilang akal. Yang ketiga apa? Bertemu kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat memegang jalan depan, jalan belakang tanpa adanya penghalang, punya sendiri, orang lain, orang tua, anak kecil, orang hidup, orang mati. Paham? Ya alhamdulillah ya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah wis paham, wis pinter ya. Oleh karena itu barangkali ada yang bertanya sekitar ini atau di luar yang dibahas, mangga. Syukur-syukur nggak ada yang bertanya Bu. Tanya Pak Ustadz. Iya. Tentang yang hidup dan yang mati nih Pak Ustadz. Iya. Kalau lebih gimana itu hukumnya Pak Ustadz? Apakah wudhunya batal atau gimana? Yang mandiin jenazah? Ya. Itu aja Pak Ustadz, makasih. Ya, sama-sama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi Ibu? Ayo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya lagi nih. Tadi batal wudhu keluar sesuatu dari depan dan belakang. Nah sepertinya kalau seandainya keluar sperma itu tetap batal apa tidak?
Ya. Ya itu satu Bu. Terus satu. yang kedua Bu. Yang keduanya kita punya wudhu. Nah terus bersalaman dengan mantu Ya. atau cucu. Ya. Tapi laki-laki iya laki-laki sepertinya saya gitu. Laki-laki iya. Kalau mantu kan orang lain tuh. Iya. Iya. Jadi kita salaman. Terus sama cucu juga salaman, laki-laki batal apa tidak? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja dulu, yang lainnya sambil berpikir Bu ya. Yang pertama dari Bapak, punya sendiri atau punya orang lain ya. Yang memandikan itu kan pasti memegang ya, kayaknya sih memegang, kayaknya ya megang dubur ataupun kubul. Itu berarti yang memandikan, yang memegang kubul atau dubur itu wudunya batal. Wudunya apa? Batal. Alah? Nah, sebab saya kalau mandiin belum pernah pakai sarung tangan ya. Tapi kalau pakai sarung tangan itu kan berarti ada hail, ada penghalang atau hijab. Itu berarti tidak batal. Karena ada penghalang. Tapi kalau istimna walaupun pakai sarung tangan tetap batal. So ya. Paham Bapak Ibu? Nah, terus jamaah yang dimuliakan oleh Allah, halo. Batal wudhu itu teruntuk siapa Bu? Hukum itu kan bagi orang yang masih hidup. Halo Bapak Ibu, bagi orang yang hidup. Ini sering terjadi di desa-desa Bu, yang meninggal perempuan. Apa sih? Perempuan sudah kurusnya sudah tinggal gemuk. Anaknya perempuan semua. Itu jangan orang lain yang gotong. Entar batal. Karena jenazah sudah diwudukan. Kira-kira kalau nunggu muhrimnya masih ada di Sulawesi, kapan diangkatnya jenazah? Halo? Susah. Oleh karena itu Bu, yang namanya hukum itu batalnya wudhu, syaratnya wudhu, fardunya wudhu itu bagi orang hidup. Kalau sudah mati berarti sudah selesai dari buktinya apa? Orang mati bisa wudhu sendiri? Nggak bisa. Diwudukan. Nah, berarti hanya suci saat diwudukan. Kemudian yang gotong itu adalah bukan muhrim, itu tidak batal bagi mayit. Tapi bagi saya orang lain itu batal. Paham Bapak Ibu? Ini sering terjadi di desa-desa seperti itu. Khususnya di daerah saya seperti itu. Itu jangan orang lain, jangan. Yang gotong harus muhrim. Nah, sedangkan harus muhrim, posisinya tidak ada muhrim karena perempuan semua. Perempuan tenaganya terbatas. Orang mati beratnya itu beda dengan orang hidup. Gotong orang mati dengan gotong orang hidup itu beda. Apa coba? Beda. Tanyain aja sama Bapak. Ya, beda. Jalan-jalan ke kota baru, balik ke tuku kedong, ya. Lagi pengantin baru, maji kamar jaluk ke gendong. Yuk gendong kuat. Coba saking kawan gendong, masa kuat ikan. Nah itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau pakai sapu tangan berarti ada hijab. Ya, ada hijab. Ya, berarti tidak batal. Para jamaah, kemudian yang ke pertanyaan Ibu tadi, saya tadi menyampaikan
kullu ma kharij bin kubulin au duburin illal maniyah. Kan seperti itu. Sesuatu yang keluar dari jalan depan, jalan belakang, bentuknya apa saja, encer ataupun keras, bau ataupun tidak, itu semuanya membatalkan wudhu illal maniyah, kecuali sperma alias mani. Kalau keluar mani tidak batal wudhunya, tapi harus mandi besar. Paham Bapak Ibu? Jadi keluar sperma enggak batal wudhu, tapi diharuskan mandi junub seperti itu. Nah kalau mandi junub entar ujung-ujungnya wudhunya batal karena semua dikosokin kan seperti itu. Nah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu ada bapak ibu yang bertanya ini sih. Sebelum bapak ibu nanya, saya nanya sendiri. Gimana mul kalau ada orang sholat Allahu Akbar, sholatnya di sini nih, di sini ada orang mau wudhu, cewek cantik, sebenarnya mendelike kiblat, mendelike mana? Kemudian keluar sperma, batal nggak wudhunya? Batal. Tidak batal. Sholatnya batal nggak? Sholatnya batal nggak? Sholatnya batal karena saya punya hadas paham? Berarti batal sholat saya bukan karena wudhu, tapi karena hadas besar. Paham ya Pak Bu? Jadi segala sesuatu itu ada sebab kan? Sholatnya batal nggak? Batal, tapi bukan karena wudhunya nggak batal. Sebabnya apa bisanya batal? Karena punya hadas besar. Orang sholat harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Paham? Berarti bukan karena wudhu batalnya, tapi karena hadas besar. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Ibu pertanyaannya. Terus pertanyaan Ibu yang kedua, apa juga Bu? Keluar sesuatu Bu? Salaman dengan Oh mantu ya, sama cucu. para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibu versinya maksudnya yang saya baca kitab, ya kitab Syafi'ina itu identik dengan Syafi'i, ya. Kalau bukan muhrim itu batal. Tapi kalau cucu itu muhrim, Bu. Cucu itu muhrim. Itu berarti tidak batal. Paham kan, Bu? Nah, tapi kalau menantu ini terjadi khilafiyah. Contohnya, status orang tua itu akan ada 3. Satu karena biologis ayah ibu, yang kedua musoharo karena pernikahan, yang ketiga karena ilmu, ya kan? Itu statusnya orang tua yang sama haknya. Tapi di dalam tentang ibadah, apakah seorang murid salaman dengan gurunya itu tidak batal? Batal karena orang lain, kan seperti itu. Berarti mertua sama mantu pun itu kan orang lain. Terjadi menantu karena pernikahan dengan putrinya, kan seperti itu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kan saya nggak boleh dinikah, kan yang namanya muhrim itu tidak boleh nikahi. Kan saya mertua nggak mungkin tidak boleh menikah dengan mantu. Nah, tidak boleh menikah dengan mantu itu bukan karena muhrimnya, tapi karena ayat Allah, seorang laki-laki tidak boleh menikahi ukhtain, tidak boleh menikahi sekaligus 2 saudara perempuan. Kakak adik langsung kawin diborong dari sisi tidak boleh. Oh ya, adik bari bibie tidak boleh, anak bari embok
mbokeh, ya tidak boleh. Itu tidak bolehnya bukan karena muhrim, tapi karena seorang laki-laki tidak boleh menikahi seorang perempuan ukhtain, dua perempuan sekaligus tapi satu muhrim. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dengan menantu, ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal, kan seperti itu. Tapi sebagian ulama mengatakan ada yang batal. Tapi kalau sama cucu itu tidak batal. Paham ya Ibu? Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Gampang disambung Selasa depan. Bagi-bagi manfaat khususnya buat saya, umumnya bagi para jamaah semuanya. Kita sama-sama tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syabina karimina wa dhakhina walana Muhammad wa sallim radhiyallahu taala wa li ashabi sayyidina rasul ajmain walhamdulillahi bil alamin hamdan amin hamdan zakirin hamdan yafina amma yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu min azim sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahya minhum wal amwat Allahumma ij'al jam'ana fi hadzal majlis ij'alna ya Allah jam'an marhuman jam'an maghfuran jam'an min ahli ibadah wa min ahli ta'atillahi wa rasul waj'al jam'ana fi hadzal majlis min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yattabi'u sunnatihi wa yahmilu syafa'atu fid dunya nasumma ukhrana Allahumma nas'aluka ya Allah labsul jamil min labsillahi ta'ala fid dunya wal akhirah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.